Selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update Rabu 26 Januari 2022 bersama saya Rena Laila. Mantan Bupati Kepulauan Talaut Sri Wahyumi Maria Manalip divonis 4 tahun penjara dan denda sebesar 200 juta rupiah, subsidiar 3 bulan di kasus gratifikasi. Gratifikasi itu terkait proyek pekerjaan infrastruktur di Kabupaten Kepulauan Talaut pada 2014 hingga 2017. Vonis itu dibacakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado pada Selasa 25 Januari 2022 kemarin. Untuk mengetahui lebih jelasnya, kita telah tersambung dengan Isfara Safitri, wartawan Tribun Manado, untuk melaporkannya. Selamat malam, Isfara. Selamat malam, Rena. Ya, Isfara, bagaimana penjelasan kasus dan vonis Majelis Hakim terhadap mantan Bupati Talaut Sri Manalip? Jadi Rena dan Tribuners, mantan Bupati Talaut Sri Wahyumi Maria Manalip diduga terlibat kasus gratifikasi. Bukan diduga, maksudnya sudah divonis terlibat kasus gratifikasi dan juga ternyata kasus korupsi secara bersama-sama. Jadi ia dikenai pasal 12B ayat 1 dan pasal 12C ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang gratifikasi, Jungto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi, dan Jungto pasal 65 KUHP. Nah, pada saat ia menjabat sekitar tahun 2014 dan 2019, Sri Manalip diduga menerima sejumlah uang, yaitu sekitar 9,3 miliar dari kontraktor yang sengaja dimenangkan untuk mengerjakan proyek pembangunan infrastruktur di Kepulauan Talaut. Nah, komitmen fee itu diberikan melalui ketiga mantan Pokja, yaitu Azaria Mahatui, Frans Lua, dan juga John Mayampo. Dan ketiga mantan Pokja tersebut kabarnya sebentar lagi juga akan diperiksa karena mereka sendiri ternyata meminta komitmen fee juga kepada para kontraktor sebesar 1,5 sampai 3%. Nah, dalam kasus ini tadinya JPU KPK hanya menyangkakan Sri Manalip, yaitu pasal 12B ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang gratifikasi. Namun ternyata hakim sendiri memutuskan berbeda. Nah, selain itu Sri Manalip hanya menerima uang sebesar 9,3 dari yang disangkakan awalnya sekitar 10 miliar. Jadi ada sekitar selisih 1 miliar ya, yang 1 miliar itu digunakan oleh ketiga Pokja, mantan ketua Pokja, seperti itu, Rena. Ya, lalu bagaimana respon dari Sri Manalip dan keluarga terkait vonis tersebut? Jadi untuk reaksi dari Sri Manalip dan keluarga tentunya menangis, namun mereka menerima vonis tersebut, jadi tidak akan mengajukan banding dan mengatakan bahwa akan membayar denda sekaligus uang ganti rugi sejumlah yang diminta, seperti itu. Ya, JPU KPK kabarnya sempat dituding melindungi 3 mantan ketua Pokja. Bagaimana respon JPU KPK? Nah, JPU KPK yang hadir di persidangan vonis, Dodi Silalahi menyatakan bahwa mereka tidak melindungi siapapun di kasus ini. Jadi mereka hanya berdasarkan bukti yang mereka kumpulkan, yaitu minimal 2 bukti, sehingga mereka sudah bisa mengajukan kasus, seperti itu, Reno. Tadi, ya. Jadi udah agak tentang sebenarnya kami bersedia bayar, dan rumah yang di Bekasi silakan ambil, berarti kita kurang tinggal tambah 7 miliar sedikit. Oke. Ya. Kira-kira kenapa punya uang? Itu aja. Apa yang syarat? Silakan kamu tulis 4 Pokja. Azaria Mayampo dengan Frans Louis itu harus masuk penjara. Dan bersama tadi dipertimbangkan. Kamu kan sudah dengar tadi itu? Dipertimbangkan mereka melakukan perbuatan melawan hukum. Kenapa? Karena mereka adalah punya kemerdekaan untuk menolak atau tidak.
menerima uang dari pihak kontraktor. Mereka punya kemerdekaan. Kalau mereka tolak, terdapat tidak terima. Tapi mereka terima. Itu ya toh. Dan kedua, mereka yang ngomong ke para kontraktor bayar 10%. Jadi sebenarnya terdakwa seharusnya tidak. Tapi apabila kami terima, yang penting 4 pokja, di mana aja besar-besaran. 4 pokja itu harus segera, dan kami akan segera proses. Kalau KPK yang ada di sini tidak mau proses, kami akan proses. Itu aja. Bisa ajukan Dan kami banding siap, nggak, Pak? polisi dan kejaksaan siap nanti. Tadi kan sudah dengar di pertimbangan majelis bahwa mereka itu punya kemerdekaan menerima atau tidak uang ini, itu. Nah, dan karena mereka kemerdekaan ini ternyata mereka memperalat seakan-akan suruhan terdakwa toh. Jadi mereka itu masuk. Ya toh, itu aja muat aja besar supaya di telau sana. Iya, Pak. Kalau bupati yang suruh mereka silakan juga baca bila menalip saya. Iya. Dan mereka kena. Harus diberhentikan dari jabatan. Ya, itu. Dan mereka segera berhentikan. Kalau dilindungi bupatinya yang bermasalah. Karena ini pertimbangan dalam persidangan Pertimbangan yang sudah resmi bagus tadi, terbuka. ya. Itu Oke. pegawai aparatur sipil negara. Bisa ajukan banding nggak, Ya. Pak? Bisa ajukan banding nggak ya? Tidak, terima putusan. Terima Karena ya. terdakwa punya uang. Oke. Orang tuanya kaya. Berapa sih dengan uang 8 miliar itu? Kita kan Walaupun warga, dia tidak pakai semua minta tetap hukum ada. itu harus sama, equal. Setiap yang salah Oke. harus bertanggung jawab secara hukum. Nggak boleh ada yang dilindungi. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.